Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabi Rasulillah ajma'in wattabi'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma ba'd. Fa ya ayyuhal ibadallah, jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'rifah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah begitu pemurah, Allah begitu pengasihnya, Allah begitu penyayangnya, dan Allah kasihan dengan kita. Di saat kenikmatan-kenikmatan yang telah berlalu kita belum sempat untuk berterima kasih kepada Allah, sudah dikirim lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan kalau kalian menghitung nikmat-nikmat, kalian tak mampu untuk menghitungkannya, untuk menghilangkannya. Maka pada pagi hari ini mari kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan apa? Ketika kita pandai bersyukur di subuh ini, mudah-mudahan besok-besok lagi subuh-subuh kita selalu istiqomahkan hati kita untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Karena betapa banyak saudara muslim kita dalam tanda kutip tidak diberikan izin oleh Allah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah bersama dengan kita. Padahal karunia subuh itu jangan sholat subuh yang wajib, yang sunnah saja. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. 2 rakaat sebelum subuh, itu baru sholat sunnahnya, lebih baik daripada dunia seisinya. Sementara manusia di muka bumi ini semuanya berebut dengan harta kekayaan yang ada di dunia ini. Masya Allah. Itu baru 2 rakaat sholat subuh, belum sholat wajib subuhnya. Betapa agung pahala yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mau melakukan dan mau berangkat ke masjid. Kemudian keindahan dan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini, Allah ringankan langkah kaki kita, Allah lunakkan hati kita untuk sabar, duduk diam di dalam masjidnya Allah, dalam rumah Allah yang mulia, yang suci, yang diagungkan ini. Kemudian kita tadzkirah, mentadabburi ayat-ayat Allah hingga suruh tiba. Bapak hadirin rahimahullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu menjelang subuh kemudian berangkat ke masjid, menunaikan 2 rakaat salat subuh dan salat sunnah subuh dan 2 rakaat subuh, kemudian dia berzikir, membaca Al-Qur'an, tazkirah, mendengarkan tausiah hingga syuruk dan kemudian dia sholat syuruk, maka kata baginda Nabi, dia akan diberi ganjaran oleh Allah seolah-olah dia menunaikan haji dan umrah ke Haramain, Madinah, Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, andaikan setiap muslim paham dengan tawaran Allah, tawaran Rasulullah, maka masjid ini akan dipenuhi dengan iman dan ihtisaban.
sebagaimana kesadaran kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia datang ke Baitullah. Hari ini ketika kita ingin berangkat ke Baitullah Khairul Haramain, Madinah dan umrah saja paling murahnya udah 24 juta. Ya, ditambah plus-plusnya bisa sampai 50 juta. Kita tanpa biaya diberikan ganjaran oleh sebesar itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, ini adalah satu majlis ilmu, majlis taklim yang insyaallah diberkahi oleh Allah ketika kita sabar mengikutinya. Mudah-mudahan ke depan kehidupan kita kunci-kunci keberkahan, kunci-kunci kemenangan diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, nama saya Samsul Huda. Saya satu istri, 3 anak. Alhamdulillah dengan berkah Allah, 3 anak saya menjadi hafiz Quran. Amin ya Allah. Dan punya 2 menantu juga alhamdulillah penghafal Quran. Nah, itu kita berharap bahwa Al-Quran ini menjadi payung bagi kehidupan kita, jadi berkah bagi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatuhum imana. Jadi tanda-tanda orang yang imannya benar, orang-orang yang amanunya ini haqqa aman, yang benar-benar beriman kepada Allah, apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya. Ini salah satu tanda, jadi tolak ukur, jadi indikator bagi kita apakah iman kita sudah benar atau belum. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran, kita mau mendengarkan atau mencuati saja, atau justru kita membuat berisik dengan suara-suara yang lain. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang terbatas ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang berjudul Al-Khusyu' inda tilawatil Quran. Khusyuklah ketika kita membaca Al-Quran. Tabi'in kepada salafus saleh dan akhirnya kepada kita. Dan kemukjizatan yang terbukti adalah bahwa hingga saat ini Al-Quran itu satu huruf pun tidak bisa dipalsukan, tidak bisa ditambah atau dikuranginya, karena banyaknya para hufaz, para penghafal Al-Quran. Dia merupakan kalamullah, perkataan Allah, jadi tidak sembarangan. Namanya kalamullah, firman Allah yang menciptakan alam jagat raya ini, yang menghidupkan kita dan akan mematikan kita. Dan kata-kata Allah, perbendaharaan kata Allah terdapat di dalam Al-Quran itu. Yang kamu punya untuk membuat satu ayat saja, bila kalian ingin untuk sertifikat benar. Oleh karenanya kemudian ayat ini, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kata Allah pasti tidak mampu untuk membuatnya, tidak bisa menerima gajian itu, akan mendapatkan bon dari Allah. Mana pahala baca Al-Quran kan? Berapa nilai? Semuanya ada kalkulasinya. Dan beruntunglah bagi kita yang setiap hari mendapatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran Al-Karim.
hari ini tidak dilihatkan kalkulasi matematika, hitung-hitungan pahala itu. Tetapi yakinlah ketika Bapak Ibu sudah dikubur dengan tanah, disitulah akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang akan mendapatkan kemenangan, siapa yang mendapatkan kebahagiaan, itulah dia orang-orang yang selalu tertisam dengan Al-Quran, ta'amul dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Dia rugi kalau tidak baca Al-Quran. Kenapa? Kenikmatan yang disediakan oleh Allah. Sebaliknya, orang akan menyesal ketika dikubur. Dia berteriak-teriak kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq fa akun minas sholihin. Ya Allah, berikan aku sedikit waktu saja, ya Allah, sedikit waktu saja untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaq, untuk bersedekah. Fa akun minas sholihin, dan aku akan berbuat baik, aku akan banyak baca Al-Quran, aku akan ibadah kepadamu. Iya, karena dia sudah tahu siksanya, tahu beratnya siksa dalam kubur, dia minta kembali ke dunia. Tetapi ketika kita masih di dunia, hari ini kita enjoy saja dengan Al-Quran, biasa-biasa saja dengan Al-Quran. Kenapa? Kita belum tahu siksanya di dalam kubur. Benar ya Allah. Oleh karenanya